Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi corona. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar anak-anak, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama-sama. Permainan engklek. Jumlah pemain 2-5 orang. Peralatan gacok atau pecahan genting, kapur atau tepung untuk garis batas. Cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak yang telah digambar. Siapkanlah gacok sebelum bermain. Lemparkanlah gacok ke salah satu petak. Petak yang ada gacoknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Permainan yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor atau lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor yang dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Nah, anak-anak silakan anak-anak bisa mencoba melakukan permainan engklek dengan temanmu atau dengan anggota keluargamu dan kirimkan videonya. Ya, kirimkan videonya permainan engklek ya. Itu tugas hari ini. Nah, senangnya bermain engklek. Ini adalah gambar anak yang sedang bermain engklek. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Apa yang berhasil kamu capai ya setelah bermain engklek? Apa manfaat permainan engklek bagimu? Manfaatnya apa bagimu setelah kalian bermain engklek? Kalian bisa ceritakan pengalamanmu kepada temanmu atau kepada anggota keluargamu ya.
Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Pahumbo Batu atau lompat batu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita, tulislah gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada atau pada buku tulismu yang sudah kamu siapkan. Ya. Mari kita mulai. Pahumbo Batu atau lompat batu. Tradisi Pahumbo Batu atau lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau dikenal dengan Pahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu ini paragraf kedua ya. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Paragraf ketiga, silahkan kamu cari gagasan pokoknya. Dengarkan Bapak Guru. Pemuda Nias akan mencoba untuk melompati batu itu sejak usia 10 tahun. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi lelaki dewasa. Mereka juga dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Nah, setelah Pak Guru bacakan, kalian mencari gagasan pokok di antara paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Tulis di buku tulis kalian. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, sekarang selanjutnya, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kamu bisa mencoba berteriak di lapangan dan berteriak di ruang yang sempit atau di kamar mandi misalnya. Apakah ada perbedaan suara? Bisa kamu coba. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda permukaan yang keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Maka jika kalian berteriak di dalam ruangan yang ada pembatasnya atau di ruang kamar kecil atau kamar mandi, maka suaranya akan memantul. Sekarang penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wool. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Benda-benda tersebut dapat meredam suara atau bunyi. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau tidak terjadi kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam.
Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ini namanya gaung ya, atau kerdam. Sekarang gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesuai bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Ya, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit atau di dalam gendang ini. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, demikianlah anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kita pelajari dengan baik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.